Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Nadim ya. Ya. Pak Didit dari SMP 2 dan dari SMA 1. Alhamdulillah kami semua ini Pak Didit dengan saya kebetulan calon guru penggerak angkatan 5 Pak. Dan juga saya juga berterima kasih atas waktunya Pak Misbah selaku Kepala Sekolah SDN Tatang 2 Kabupaten Makassar. Kebetulan kami sebagai calon guru penggerak diberi tugas untuk mewawancarai salah satunya Pak. Kami tertarik dengan Pak Misbah yang di luaran itu begitu hebat gitu. Jadi kami tertarik untuk datang ke SDN Tatang 2 ya. Prestasinya luar biasa. Viral ya. Viral. Betul Pak ya. Jadi kami mohon ceritakan atau menjelaskan Pak, kebetulan ini yang kami angkat itu kasus tentang dilema etika Pak. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Dalam sebuah kasus ya. Ya, kasus. Oh ya. Kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, baik. Apa dan langkah-langkahnya seperti apa? Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya Pak Nabil dan Pak Didit ke sekolah kami yang sebenarnya tidak seperti yang diviralkan itu. Ya ini. Kan yang menilai orang lain ya. Ya, ini memang selama saya menjabat sebagai kepala sekolah ini banyak sekali kasus. Namun kasus itu kan tetap harus kami selesaikan sebisa mungkin. Penyelesaian kasus dengan sama-sama diuntungkan antara dilema di kasus bapak atau kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid, sekolah dengan wali murid dan lingkungannya, masyarakat. Nah, sama ini berusaha kami selesaikan. Nah, kasus yang ingin kita angkat di kesempatan ini itu tentang kasus guru dengan murid. Kebetulan ada satu di antara guru kami ini yang beberapa tahun yang lalu mengalami krisis keuangan. Jadi gajinya itu habis Pak. Mengganggu kinerja sebagai guru. Betul. Iya. Untuk membeli bensin saja ke sekolah tidak cukup. Iya. Jadi kalau kita biarkan beliau tidak akan masuk terus. Akhirnya yang jadi korban murid. Kan terjadi dilema ini antara saya melindungi beliau secara individu dan saya harus melindungi murid secara kelompok. Jadi paradigma dilemanya yaitu antara individu dengan kelompok. Seperti itu salah satu kasus yang ingin kita bahas. Gimana Pak? Langkah-langkahnya Bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Saya ingin gini. Guru itu bisa melaksanakan tugas, siswa terpenuhi haknya untuk belajar. Jadi saya harus melibatkan semua warga sekolah, khususnya para guru. Nah, maka para guru kami kumpulkan pada saat beliau belum tidak ada di sekolah, supaya tidak ada perasaan yang tidak enak ya. Jadi Bapak berdiskusi atau berkolaborasi dengan semua guru yang ada. Kita diskusikan. Ini ada masalah seperti ini, bagaimana? Maka kita biarkan saja atau bagaimana? Dari situ maka keluarlah ide bagus dari Lalu salah satu keuntungan dari kolaborasi itu tadi. Betul sekali. Nah, kami berprinsip bahwa hasil akhir dari keputusan kami harus hasil akhir yang bagus. Berpihak pada murid tentunya. Berpihak pada murid dan juga bisa menolong. Berarti sama-sama harus Pak ya. Betul sekali. Betul. Nah, maka ada usulan guru-guru yang berangkat dari wilayah timur yang melewati rumah beliau, maka kami jadwal hari Senin siapa yang jemput. Oh gitu lah. Oh iya. Jadi nggak usah beli bensin gitu. Nggak usah beli bensin. Jadi itu hari Senin siapa yang jemput, hari Selasa pokoknya dalam satu minggu pun ada yang bertugas untuk menjemput beliau. Nah,
Jadi itu sudah salah ada satu solusinya. solusi. Iya. Cuma belum bisa untuk menyelesaikan kebutuhan dari beliau. Kenapa beliau tidak masuk kan alasannya Kerja harus dulu. ke pasar. Oh. Harus ke Iya. pasar. Sehingga untuk beli beras, untuk beli apa lauk, Iya. itu kan juga untuk beli minyak. Iya. Nah, ini baru solusi untuk sekolah. Tapi untuk jurusan itu belum ada. Belum ada. Belum ada. Masih yang untuk murid ya. Masih untuk murid. Iya. Nah, kita apa ya? Kita identifikasi masalahnya, maka muncul tentang uang bensin ke sekolah tidak ada, yang kedua tentang kebutuhan keluarga tidak ada, sehingga ingin kedua-duanya kita penuhi. Iya. Bagaimana? Ya, kita punya kebiasaan tradisi untuk Jumat beramal. Iya. Jadi sebagian dari itu kita alokasikan untuk beliau. Itu yang beramal itu guru apa Semua. Dari Memang yang Keluarga sekolah ya. keluarga sekolah. Iya. Jadi memang untuk membantu yang kurang mampu di situ. Dari termasuk kegiatan sosial juga itu. ya, betul sekali. Nanti sebagian kita alokasikan ke beliau. Jumat tuh ya. Jumat. Program ada. Jumat ada. Terus ada teman kami ini yang punya pabrik tahu. Nah, beliau ya, biasanya membawa ke sekolah untuk kita makan bersama. Iya. Nah, sejak saat itu kita hapuskan, sudah kita berikan saja ke itu saja tahu itu. Ya, tahu itu. Jadi yang untuk sekolah ya untuk biasa kita makan gorengan tahu isi setiap hari dari beliau, kita mengalah lah untuk Itu ya, sekolah. gitu ya. Iya. Ada juga teman-teman yang kadang punya beras, itu yang panen diberikan. Itu untuk apa yang membantu ekonomi beliau. Namun kami juga memberikan solusi dalam 1 minggu bolehlah ke pasar 2 hari. Dalam 1 minggu Diberi kesempatan. tetap sebelum nanti gajinya mulai pulih kita beri kesempatan 2 hari dalam 1 minggu untuk ke pasar. Tetapi siswa tidak terabaikan. Terganggu ya. Dengan cara apa? Di 2 hari itu mapel-mapel yang lain yang dijadwalkan di kelasnya. Misalnya kan ada PABB, PJOK, bahasa Madura, bahasa Inggris. Nah itu di 2 hari itu diberikan di kelasnya, sehingga praktis dia tidak masuk tak apa-apa gitu. Ya, ya. Gitu. Itu termasuk salah satu siasatnya. Ya, ya. Solusinya berarti. Iya. Iya. Begitu Pak. Terus ada pertanyaan lagi? Setelah saya dengar tadi, kira-kira hambatannya apa saja dari Bapak mengambilkan keputusan itu, hambatannya apa saja? Ya. Tidak semua guru memiliki kepedulian yang sama. Tidak semua kan ada yang tingkat rasa kepedulian tinggi. Ada yang apatis gitu ya. Ya bahkan bagi mereka yang pernah terjadi konflik dengan beliau ya agak antipati sedikit lah. Namun kita memberikan pemahaman bagaimana kalau kita ini dalam posisi beliau, sehingga kita di sekolah ini kan sudah seperti keluarga. Kami di sekolah itu seperti keluarga, Pak. Kompak. Kalau ada satu yang kesulitan, kami semua merasakan kesulitan itu, sehingga kita harus melupakan peristiwa-peristiwa masa lalu yang kurang baik itu. Kita lupakan saja, kita bangun sekarang ini. Itu jadi hambatannya itu tadi ada beberapa yang kepeduliannya kurang, tapi bisa diatasi dengan cara memberikan pemahaman. Iya. Dan ini perlu juga bapak calon pasca ketahui bahwa ada langkah-langkah yang harus kami perhatikan. Ya, dalam pertimbangan itu kita harus mempertimbangkan dari sisi hukumnya. Bagaimana, terus juga dari peraturannya bagaimana. Itu kami betul-betul kami itu masalah. Ya memang kami memutuskan beliau tidak masuk dalam 2 hari itu mungkin termasuk keputusan pelanggaran, tapi di balik itu di balik itu melindungi atau memberikan kesempatan beliau untuk bisa mencukupi keluarganya, di mana dia punya anak yang masuk sekolah, ada yang bahkan ada yang masuk kuliah. Nah
Nah, ini kalau kita tutup mata, kita mengambil keputusan yang kaku, maka yang menjadi korban juga anak kuliahnya bisa drop out, yang sekolah SMP SMA bisa berhenti. Saya kira kalau dipercaya seperti itu lebih banyak manfaatnya, ya dibanding mudaratnya. Terus dari sisi perasaan kami juga pertimbangkan, dari sisi takutnya nanti misalnya ada berita viral misalnya, ada berita viral keputusan kepala sekolah yang kaku, yang tidak mempertimbangkan kondisi seorang guru dan keluarganya, sehingga satu keluarga anaknya putus sekolah semua misalnya. Jadi viral ini kan kita juga malu. Itu salah satu pertimbangannya. Betul. Pertimbangan berikutnya juga tentang panutan. Kami juga melihat sekolah-sekolah yang masa lalu bagaimana sih ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ini menjadi panutan saya juga. Jadi kan kita harus melihat ada sekolah-sekolah yang bijaksana. Nah ini yang kita ikuti seperti itu. Inspirasi berarti. Ya. Terus saya juga mengajak teman-teman untuk kreatif. Ya, bagaimana ya menemukan solusi yang kreatif. Yang kreatif. Seperti tadi itu kita kan harus menggeser jadwal yang 2 hari. Itu saya pikir termasuk hal yang kreatif juga, sehingga tidak takut dengan jadwal yang sudah ada, tapi bisa kita geser-geser demi untuk sama-sama menemukan solusi. Ya, ini dari keputusan yang diambil oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, termasuk ini seminggu tadi, ada salah satunya kan seperti yang Bapak jelaskan tadi kan mengandung menabrak aturan, Pak. Iya. Dengan menjelaskan dia 2 hari kan termasuk salah satunya menabrak aturan. Betul. Gimana perasaannya Bapak waktu itu mengambil keputusan seperti itu? Gitu? Iya. Memang satu sisi saya berat sebagai pimpinan kan. Betul. Itu. Betul. Satu sisi saya berat untuk memberikan itu. Tapi dilihat dari dampak negatif bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya yang masih kuliah dan sekolah, maka agak terobati perasaan bersalah saya dengan melanggar aturan tadi. Dan ini pun hanya sifatnya sementara sampai gajinya mulai pulih. Ekonominya membaik gitu ya. Sampai ekonominya membaik. Terus adakah di lingkungan sekolah ini organisasi Pak ya? Iya. Ada nggak orang-orang yang menjadi faktor kalian mengambil keputusan, artinya memudahkan dari orang di sekitar kalian? Yang membantu Bapak istilahnya ya, dalam pengambilan keputusan itu. Iya. Ada nggak itu? Banyak. Terutama teman guru yang lain, mereka adalah modal saya untuk menjelaskan segala masalah yang ada di sekolah. Mereka semua turut serta membantu saya. Jadi ini semata-mata bukan keputusan saya pribadi, tapi sudah menjadi keluarga besar di Tata Dua. Nah, ini modal saya ini yang membantu teman-teman guru. Nah, itu Pak. Luar biasa Pak. Betul-betul kata orang itu ya, keputusan yang bijak kan. Iya. Nah, mungkin ini bisa diambil pelajaran. Iya. Coba kira-kira apa ini pelajarannya? Ganti saya yang bertanya. Setelah mungkin saya bisa merefleksikan Pak, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak tadi, langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu sebenarnya hampir sama dengan selama yang kami pelajari di CGT Pak ya. Contohnya itu 4 paradigma itu Pak, ya individu lawan masyarakat, terus rasa keadilan dan melawan rasa kasihan itu masuk salah satu. Iya. Terus 3 prinsip itu Pak, berbasis rasa lahir, termasuk berbasis rasa peraturan, termasuk berbasis rasa peduli, mungkin itu yang Bapak ambil. Iya, salah masuk satu juga itu. rasa peduli itu mungkin. Iya. Terus baru 9 langkah itu Pak. 9 langkah yang cocok sekali dengan selama ini yang kami pelajari ya Pak Didi ya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ini kan kepala sekolah produk lama tahun 2015.
kayaknya saya belum pernah menerima materi itu. Jadi saya ini mengalir saja. Ya, secara teori mungkin enggak gitu. Nah, ya. Tapi sudah mencakup semuanya ya, sudah mencakup semuanya. Iya. Ternyata kok kayaknya banyak yang cocok ya. Iya, banyak itu. Ya, saya berterima kasih panjenengan berkenan hadir, dan ini kesan bisa menambah pengetahuan juga, ilmu. Walaupun ilmu baru ini ya, walaupun saya ini mungkin tinggal beberapa tahun ya, karena nanti kalau periodisasi itu sudah sampai, maka saya kan akan berhenti jadi kepala sekolah. Nah, harapan saya kalau ada yang baik dari perbincangan kita, nanti kalian berdua yang melanjutkan. Insyaallah. Ya, kami sama saya dengan Pak Didi, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan SDN Tatang 2 selalu sukses dan maju terus Pak. Amin. Nanti ruangannya jadi kalau kelas kayak gini ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Haji Mustaqim selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pamekasan, termasuk pimpinan saya juga. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 mempunyai tugas Pak untuk berwawancara dengan kepala sekolah mengenai dilema etika dalam pengambilan keputusan. Jadi ini selama ini selama Pak Mustaqim jadi kepala sekolah, jadi saya sebagai DPP minta dijelaskan atau diceritakan cara-cara atau langkah-langkah Bapak dalam pengambilan keputusan tentang masalah dilema etika. Terima kasih. Saya biasanya kalau misalnya di sekolah ada masalah tentang etika atau yang menyangkut etika itu, saya mencoba untuk mencari keterangan dari kedua belah pihak. Kemudian juga kalau yang ke siswa, saya mencari ke teman-teman BK. Iya. Teman-teman BK itu juga akan membantu memberikan keterangan. Tapi biasanya untuk yang BK itu sama atau masalah di siswa itu bersifat rahasia Pak. Jadi hanya BK sendiri atau teman-teman BK yang tahu. Kadang-kadang kalau tidak perlu mungkin saya tahu tidak akan diberitahu itu. Walaupun saya tanya tidak ada diberitahu. Jadi punya, kecuali saya punya data, ya. saya mungkin dapat dari sumber lain dan saya konfirmasi kalau betul ada masalah ini yang menyangkut etika atau komunikasi siswa. Ya. Teman-teman BK biasanya ya Pak sudah diselesaikan sudah. Ya. Jadi gitu. Tapi kalau yang menyangkut guru ya saya akan mencari sejelas-jelasnya masalah-masalah yang terjadi dari kedua belah pihak. Dan saya itu biasanya tidak mengambil keputusan sendiri Pak. Saya akan berunding dengan teman-teman Wakasek saya. Jadi diskusikan Ya, di saya diskusikan, aplikasi masalah. sehingga keputusan yang saya ambil itu teman-teman Wakasek tahu. Oh, sekolah ada masalah ini karena mereka kan juga pemimpin-pemimpin. Ya, Jadi kalau tidak dilibatkan enggak. Kolaborasi ya Pak, Iya, antara Wakasek dengan kepala sekolah. Kemudian setelah berunding baru kita cari solusi yang terbaik dari masalah. Jadi insya Allah masalah-masalah di SMP 2 itu sudah Sudah kami selesaikan ya. Masuk sekolah besar. ya terbaik ya. Pertimbangannya insya Allah maka. Mudah-mudahan. Iya.
selama ini bagaimana dalam pengambilan keputusan Bapak Mustaqim sebagai kepala sekolah apabila ada kasus-kasus yang mengandung dua penelitian yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi sama-sama benar lawan benar misalnya. Kalau itu mungkin Kan tetap harus mengambil keputusan. apa namanya, ya saya mencoba menjelaskan ke kedua belah pihak. Jadi saya teman yang benar, ya, dia ngambil keputusan itu atau menghilangkan itu benar, ya saya jelaskan. Ya sama mah benar, sana juga benar gitu Pak. Terus ya biar ketemu akhirnya kedua belah ini kan, oh iya, pokoknya ada yang apa sama-sama mengalah, ya biar yang benar itu tetap juga ya, bisa dilaksanakan, atau mungkin dijelaskan teman ini melakukan ini dalam rangka menjalankan tugas. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau tidak seperti ini, maka risikonya ya ke teman-teman sendiri atau ke yang bersangkutan sendiri. Jadi jangan disalahkan, Ya. gitu. Sama sendiri tahu. Betul. Jadi Ya. beberapa tugasnya Pak Hanafi kan sebetulnya juga Pak Hanafi kan sering melakukan kebenaran. Iya. Teman-teman juga Ya. mungkin melakukan kebenaran. Sama-sama, ya. Iya. Betul. Ya, saya jelaskan. Memang dilema itu, Pak. Iya. Ya. Ya semuanya plong lah. Oh ya, menerima. Ya. Bang yang dikerjakan. Jadi istilahnya langkah-langkahnya Bapak itu dimusyawarahkan, Iya. bukan gitu. Iya. Iya. Ya tidak usah banyak-banyak. Ya mungkin yang bersangkutan dengan atau mungkin tidak usah ketemu, yang penting sudah saya clearkan dan saya sampaikan ke yang menjalankan tugas itu. Ya, betul, Pak. Ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Pak? Jadi untuk mengambil keputusan mengenai dilema etika ini, yang paling taruhlah yang paling cocok lah untuk Pak Mustaqim sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang betul-betul butuh itu sama-sama enak maksudnya gitu ya. Kalau benar sama benar itu kan sulit memang Pak. Ya alhamdulillah saya di SMP 2 punya teman-teman yang luar biasa. Saya juga teman-teman guru sendiri luar biasa. Jadi ya betul. Kalau misalnya salah ya menerima, dan kalau misalnya merasa benar kemudian dijelaskan juga, walaupun sama-sama benar ya menerima juga. Harus menerima. Ya, harus menerima. mungkin ya Pak ya, barangkali ya anggap mungkin perlu kedekatan Pak ya. Jadi ya hubungan personal itu juga Ya, betul. penting. Jadi kalau misalnya saya dengan teman guru yang bermasalah tidak pernah dekat, mungkin sulit juga. Tapi kalau pernah dekat, walaupun mungkin hanya beberapa menit, mungkin hanya assalamualaikum, mungkin jabatannya, mungkin nyapa, mungkin tanya kesehatan. Nggak tahu kalau di JGP gimana. Sebenarnya memang ya itu memang harus mungkin salah satu yang sangat penting Pak. Kedekatan itu memang harus seperti rasa kekeluargaan lah Pak. Ya. Di antara kita. Kalau di JGP memang di kita itu kita diajarkan baik di belajar di LMS atau di ruang kolaborasi. Kebetulan fasilitator kami itu memberikan pemahaman tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang mengenai dilema etika itu. Ada 4 paradigma yang harus kita pelajari, terus ada 3 prinsip dan 9 langkah-langkah. Jadi Banyak. kalau di JGP itu. Jadi ya, untuk itu mungkin dari semuanya yang sudah Bapak ceritakan atau Bapak jelaskan tadi, kira-kira tantangan apa saja Pak? Tantangan apa saja dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya yang harus kita
hadapi Pak tantangan ini? Tantangannya ya kita harus siap menanggung risiko dari pengambilan keputusan itu, karena tidak setiap keputusan bisa Membuat diterima. orang Iya, bisa legowo semua. iya, pasti ada yang merasa tidak legowo atau tidak bisa menerima itu. Tapi kalau dijelaskan, jadi secara pribadi biasanya saya menempuh seperti itu Pak Latif itu. Iya. Panggil khusus. Jadi mungkin ketika di penyampaian dari keputusan itu juga tidak rame-rame saya biasanya. Gitu Pak. Iya, saya langsung personal, Pak, sekolah memutuskan ini, gimana mau disampaikan? Dia biasanya, apa ya, bangga gitu. Iya, ya, awalnya gitu. Iya. Ya. Terus, tapi nanti kalau dijelaskan, akhirnya ya udah Pak. Jadi dengan pendekatan khusus berarti sudah. Iya, kan tidak ada yang tahu itu. Iya. Tidak ada yang tahu kalau secara personal berarti Pak. iya, kalau dia itu diberi apa ya, Pemahaman, sanksi ya. dan pemahaman yang setegas itu. Kalau teman-teman yang saya jadi diskusi ya hanya tahu oh berarti sudah selesai. Ya, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalamannya dari keputusan dilema etika itu? Kita harus berani Pak. Jadi apapun risikonya harus berani. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang penting keputusan itu Iya. bisa dipertanggungjawabkannya. Memang apa ya, kalau melayani kan memang tidak bisa memuaskan semua orang. Intinya kan berpihak kepada murid Pak. Ya, ya itu yang sangat penting. Yang itu. sangat penting itu. Apalagi sekarang dengan IKN ini dengan merdeka belajar itu. Iya. Tidak tahu kalau Pak Hanafi selaku CGP melihat saya gimana, saya tidak tahu. Saya setuju Pak, saya setuju dengan pengambilan putusan yang sudah Bapak ceritakan dan jelaskan tadi. Memang bagaimanapun juga pertama identifikasi masalah, baru itu setelah itu ya diselesaikan mungkin bisa secara personal ya, pendekatan secara pribadi mungkin juga ya salah satunya. Ya terima kasih Oke, Pak Hanafi. Pak Musakin sebagai Sukses. kepala sekolah SMP di Guru Pamekasan atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah SMP di Guru Pamekasan semakin baik. Amin, amin Pak. Oke, Semakin maju. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.